Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Agustina, NPM 2213022009 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem ekresi. Apa itu sistem ekresi? Oke, jadi sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ekresi itu dari 4 macam proses pengeluaran yang lainnya adalah sekresi, inkresi, dan defekasi. Semua regulasi berkaitan erat dengan proses ekresi, karena proses ekresi juga mengeluarkan air dari tubuh dalam bentuk urin dan keringat. Yang selanjutnya ada organ-organ ekresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah, panjang ginjal antara 10-15 cm dan bermassa 200 gram. Letak sebuah ginjal berada di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas dan dekat tulang belakang. Struktur ginjal ada glomerulus, ada pembuluh kapiler, ada juga korteks, arteri ginjal, vena ginjal, medula atau sumsum ginjal, ureter, dan saluran pembawa hasil penyaringan. Selanjutnya ada fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama ada penyaringan darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Yang kedua ada mengatur garam dan keseimbangan asam basa darah. Yang ketiga ada mengatur tekanan darah dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang keempat, membuang kelebihan nutrien tertentu seperti gula dan asam amino ketika konsentrasinya meningkat dalam darah. Yang terakhir ada mengeluarkan substansi asing dan berbahaya dari darah seperti iodida, pigmen, obat-obatan, dan bakteri. Selanjutnya ada gangguan pada ginjal. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal. Yang kedua ada radang ginjal. Terjadi karena adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga ada gagal ginjal, ini salah satu ginjalnya tidak berfungsi. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama untuk mengeluarkan zat berupa karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru, khususnya alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 yang dibawa oleh darah dari sel-sel tubuh dan gas O2 dari paru-paru untuk diikat oleh darah. Selain itu, darah akan melepas air yang dilepas paru-paru tersebut berwujud gas atau uap air. Udara yang dihembus mengandung 3-5% CO2. Jumlah udara yang dikeluarkan tubuh dalam sehari-hari adalah sebanyak 360-600 liter dan mengandung 200-300 liter karbon dioksida yang bersifat jika tetap berada di dalam tubuh. Selanjutnya ada fungsi paru-paru ini untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya ada gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada asma. Asma ini disebabkan karena penyempitan saluran utama pada paru-paru disebabkan oleh bronkospasma. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada pneumonia. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri, virus, jamur yang menginfeksi paru-paru khususnya di alveolus. Selanjutnya ada kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekresi karena yang mengandung kelenjar keringat atau glandula sodorifera yang mengeluarkan keringat. Ketika suhu tubuh naik, kelenjar keringat akan menghasilkan keringat. Keringat tersebut akan diuapkan. Keringat dapat menurunkan suhu tubuh, sehingga suhu tubuh akan tetap di kisaran 37 derajat Celcius atau homeostatis. Cara kerja pengaturan suhu tubuh ini berlaku sebaliknya pada kondisi yang berlawanan, seperti kurangnya aktivitas atau berada di lingkungan yang suhu udaranya lebih dingin.
Selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit ini yang pertama ada mengeluarkan, kedua ada pelindung tubuh, yang ketiga ada menyemak, yang keempat ada mengatur suhu tubuh. Yang terakhir ada tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Gangguan-gangguan pada kulit. Yang pertama ada biduran. Biduran ini disebabkan karena biasanya udaranya itu dingin, alergi makanan dan alergi obat. Yang kedua ada ringworm. Ringworm ini disebabkan karena infeksi jamur. Yang terakhir ada kanker kulit. Biasanya kanker kulit itu disebabkan karena penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Yang selanjutnya ada hati. Hati atau hepar selain berfungsi sebagai kelenjar dalam sistem pencernaan, juga merupakan bagian dari sistem ekskresi karena menghasilkan empedu. Hati juga berfungsi sebagai tempat perombakan atau penghancur sel-sel darah merah yang telah tua. Hati adalah tempat terjadinya proses perombakan protein. Dalam proses perombakan protein ini dihasilkan urea yang membahayakan tubuh. Oleh karena itu, urea tersebut harus dikeluarkan dari tubuh bersama urin. Selanjutnya ada fungsi hati. Fungsi hati yang pertama ada pembentukan urea dan amonia hasil. Untuk yang kedua ada pembongkaran protein dan pembentukan cairan empedu. Dan yang ketiga ada sel-sel hati berperan dalam detoksifikasi banyak zat kimia beracun. Dan yang terakhir ada mempersiapkan limbah metabolik untuk pembuangan. Gangguan-gangguan pada hati, yang pertama ada hepatitis yang disebabkan oleh virus. Hepatitis ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang kedua ada penyakit kuning. Penyakit kuning ini disebabkan karena biasanya tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu ini dilarikan ke usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan darah menjadi kuning. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.